Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel. Dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang potensi ekonomi di Kabupaten Banjar. Dan bersama kami sudah hadir Sekda Kabupaten Banjar Muhammad Hilman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Hebat, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, selalu always. Selalu always ya. Hebat dan sehat ya Pak ya. Amin. Amin, Sehat. amin. Pak, kalau kita membicarakan tentang potensi ekonomi di Kabupaten Banjar, sekiranya gambaran apa nih yang bisa dikembangkan atau yang sedang berjalan dan akan dikembangkan gitu, seperti itu? Jadi kalau bicara potensi ekonomi di Kabupaten Banjar, perlu kami sampaikan dari ada yang bisa diperbaharui dan non diperbaharui. Kalau kita non diperbaharui, sumber daya mineral. Di Kabupaten Banjar sumber daya mineralnya yang kita kenal bersama kan ada batu bara, kemudian nikel, kromit, emas, intan, kaolin, batu gunung, mangan dan besi. Kemudian yang yang diperbaharui dari sektor pertanian. Nah, dari sektor pertanian dalam arti luas. Jadi pertanian sendiri dengan potensi sawah, padi yang bisa dikembangkan dari kurang lebih 42 ribuan hektar, 42 ribu hektar berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjar yang bisa dimanfaatkan untuk sawah. Kemudian kita juga ada perikanan, kemudian ada perkebunan dan kehutanan. Nah, ini 33,5% sektor ini yang menjadi lahan usaha di Kabupaten Banjar dan penyumbang PDRB 17,7%. Jadi yang paling besar dari sektor pertanian. Kemudian yang berikutnya adalah sektor wisata dengan wisata religinya, wisata alam dan wisata buatan yang bisa dilakukan. Apalagi Kabupaten Banjar dekat dengan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, dekat dengan bandara, jadi secara geografis berbatasan langsung dengan 8 kabupaten kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Lah, sektor wisata ini aksesnya akan mudah. Oke, berarti strategis dong kalau misalkan itu dikembangkan gitu Pak? Strategis sekali untuk bisa dikembangkan dengan waktu tempuh yang relatif bisa dijangkau bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang datang ke Kalimantan Selatan. Oke, kalau kita berbicara tentang tadi dari sisi pertanian Pak, itu terlalu banyak sisi komoditi unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Banjar. Apa saja nih yang menjadi varietas keunggulan dari komoditi itu? Jadi di Kabupaten Banjar, kalau kita bicara pertanian, yang pertama dulu penghasil padi. Makanya kan kalau di gambut itu ada istilah kan kindai limpuar. Jadi kita memang swasembada pangan, padi dan bahkan lebih limpuar itu kan untuk dibagikan ke daerah lain. Kemudian kita juga di sektor perikanan. Baik itu melalui tangkap, karena kita juga ada 7 km garis pantai untuk menghasilkan ikan laut. Kemudian juga ada budidaya ikan tawar. Seiring dengan banyaknya sungai-sungai yang ada di Kabupaten Banjar, kemudian ada potensi bendung, riam kanan, dan saluran irigasi riam kanan. Nah, ini sumber potensi untuk ikan patin, ikan nila, kemudian ikan papuyu yang saat ini bisa memenuhi kebutuhan di lokal dan bahkan beberapa daerah lain dengan ikan segarnya yang disebarkan ke wilayah lain di Kalimantan, baik itu Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Timur. Oke, berarti apa istilahnya bisa diekspor gitu Pak, hasil penghasilan itu. Nah, ini kalau kita bicara ekspor, kita tahan dulu. Okay. Saya sampaikan tadi kan kita untuk memenuhi kebutuhan lokal dengan ikan segar itu bisa dijalankan. Nah, ini kaitannya kalau kita bicara potensi ekonomi, seperti yang lu sampaikan tadi, sektor pertanian dan sektor pertambangan itu di dalam struktur ekonomi kita masuk ke sektor primer. Nah, sektor primer ini adalah sektor penghasil bahan baku atau bahan yang siap diolah
untuk siap untuk dikonsumsi. Nah, dari sektor primer ini otomatis akan bisa dikembangkan lebih besar lagi. Kita meningkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan, bisa dikembangkan menjadi nilai dengan nilai yang lebih Nilai tinggi. tambah. Ya, ke Oke. sektor sekunder dengan ada industri olahan yang kita lakukan. Dari sektor sekunder itu tadi bisa meningkat lagi ke sektor tersier dengan ada jasa yang bisa diberikan. Nah, saat ini di sektor jasa itu sendiri hampir 50% dari PDRB kita dari sektor jasa tersebut ditotalkan. Oke. Berarti ada masing-masing punya efek ya Pak, seperti itu dari Betul. premier, kemudian masuk ke sekunder, kemudian masuk ke tersiernya seperti itu. Iya. Nah, oke, untuk kebutuhan masyarakat lokalnya sendiri, apakah itu sudah terpenuhi? Pertama, kalau kita bicara pertanian, kebutuhan yang paling dasar kan perut. Betul. Dari kita, makanan pokok kita adalah padi, Oke. beras kan, Beras, yang oke. dihasilkan dari padi. Nah, untuk kebutuhan lokal sendiri dari yang ada sekarang untuk tahun-tahun terakhir ini, kalau dulu kita kindai lipuar benar, tapi tahun terakhir sebagai penyumbang inflasi tertinggi di Kalimantan Selatan adalah beras lokal. Karena orang kita, orang Banjar itu konsumsinya masih mengkonsumsi beras lokal, unus, siam, masih belum bisa mengkonsumsi nasi pulen. beras unggulan dari oke. yang akan sakit perut Karena emang tradisinya udah seperti itu. Ini sebagai Oke. penyumbang inflasi yang tertinggi. Artinya kan kita harus meningkatkan produksi beras lokal kita. Tapi kalau kita ingin bicara untuk pertumbuhan ekonomi, akan sayang kalau kita bicara untuk kebutuhan lokal. Mestinya kita harus bisa mensupport untuk kebutuhan lain di luar wilayah kita. Jadi kita memang harus membagi kebutuhan lokal itu terpenuhi, habis itu kita menyiapkan kebutuhan di luar yang menjadi nilai tambah. Nah, yang kebutuhan lokal ini karena padi lokal itu ada 2 kendala di kita. Pertama, panen setahun rata-rata 1 kali setahun. Oh, berarti panennya baru 1 tahun, baru Satu 1 kali. kali. Oke, Ya, kita tahan betul. dulu Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini tentang potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Banjar. Dan bersama kami sudah hadir nih Sekda Kabupaten Banjar, Pak Hilman. Pak Hilman, kalau tadi berbicara tentang potensi pertanian atau padi khususnya, Kabupaten Banjar itu masih memiliki atau panennya 1 tahun 1 kali. Kalau tuh misalkan dibandingkan dengan daerah lain, bisa 2 kali atau misalkan bisa 3 kali dalam setahun. Nah, ini bagaimana nih polanya untuk pengembangan sehingga bisa istilahnya bisa ada nilai tambah yang dilakukan oleh yang diterima oleh masyarakat Kabupaten Banjar sendiri seperti itu. Ya, untuk meningkatkan produktivitas Betul. pertanian, jadi kita memang harus bisa panen lebih dari 1 kali. Berarti kan kalau ingin panen lebih dari 1 kali, maka sektor pengairan yang harus kita tingkatkan dengan tata kelola air yang lebih baik. Oke, Mas, karena karakteristik pertanian kita itu berbeda dengan daerah lain, Pak. betul. Jadi 90% lahan sawah di Kabupaten Banjar itu melalui daerah irigasi rawa. Jadi tergantung kepada pasang surutnya air melalui alir alami yang ada di sungai-sungai sebagai saluran irigasi. Nah, mestinya kita bisa meningkatkan ke irigasi teknis. Irigasi teknis sudah mempunyai bendung Riam Kanan dengan saluran irigasi yang saat ini panjangnya 24 km. Tetapi masih kurang lebih untuk 8.000 hektar
luhan sawah saja. Nah, kalau sektor pertanian ini tadi kalau padi lokal mungkin 1 maksimum 2 kali. Karena memang usianya lebih panjang daripada bibit padi unggul. Jadi di situ pertama itu jadi kendalanya. Yang kedua juga di Kabupaten Banjar kapasitas produksinya masih rendah, 4,1 sampai 4,2 ton per hektar. Padahal kalau kita bicara ingin menanam padi unggul, itu seperti di Sulawesi Selatan mereka bisa sudah sampai 15,1 ton per hektar untuk bisa 3 kali panen bisa dilakukan. Jadi itu karena faktor geografisnya atau tanahnya yang berbeda sehingga mengakibatkan adanya perbedaan yang seperti itu hasilnya. Nah nih, karena bibitnya itu tadi, kalau lokal memang akan susah untuk bisa meningkatkan, karena anunya yang ditanam itu kan rumpun yang ditanam tidak berkembangnya tidak sebanyak padi unggul. Makanya yang tadi kan udah sampaikan untuk memberikan nilai tambah kebutuhan lokal itu kita tingkatkan, kita juga harus menanam untuk memberikan lagi ini potensi ekonomi karena ini sektor primer kan. Sektor primer kita ini harus menanam padi unggul. Jadi padi unggul itu kita bisa meningkatkan jumlah produksi, tapi bukan hanya sebatas sampai menjadi beras, tapi harus kita olah, kita kemas. Jadi melalui sektor sekunder tadi, sektor sekunder ini bisa menjadi industri untuk kita meningkatkan nilai jual, dan dari sektor industri ini akan lebih tinggi lagi nilai ekonomisnya, akan ada pekerja, kemudian dengan teknologi pengemasan dan sebagainya itu bisa meningkatkan nilai yang upahnya juga akan lebih tinggi dari petani itu sendiri kan. Nah, sini akan menimbulkan lagi sektor jasa lainnya terkait dengan hal tersebut. Jadi potensi ekonomi ini akan besar sekali di sektor pertanian. Oke, berarti dari hulu ke hilir itu sudah ada, harusnya sudah ada programnya atau misalkan bidang-bidangnya, sehingga bukan hanya beras saja yang bisa dihasilkan, tapi dari efek dari beras itu bisa dihasilkan jadi apa seperti itu. Iya, jadi beras premium yang bisa kita pasarkan ke supermarket di luar wilayah dengan nilai yang lebih tinggi. Jadi nilai ekonomisnya juga akan lebih tinggi ya, seperti itu dengan kemasan seperti itu. Iya, hingga efek baliknya kan bisa meningkatkan nilai atau pendapatan bagi para petani untuk kesejahteraan mereka. Kalau kita berbicara tentang tadi penghasil dari sawah itu baru 4,1 ton per hektar. Apakah itu bisa ditingkatkan lagi, Pak, untuk hal itu? Kalau beras lokal agak berat untuk bisa meningkatkan. Ini secara tarif pertanian mungkin sekitar 6 sampai 7 ton per hektar, tapi itu masih ada jeda kan. Ada space yang bisa kita lakukan. Di samping kita juga saat ini 1 kali panen bisa kita tingkatkan sampai 2 kali panen dalam setahun melalui sistem irigasi kita. Kalau bisa irigasi teknis atau semi teknis yang kita lakukan. Ya, karena kan sumber air kita itu banyak ya, Pak. Betul. Potensial banget ya kalau misalkan itu dikembangkan gitu seperti itu. Iya, dan luas wilayah kita juga besar. Seperti yang lu sampaikan tadi, ada 42 hektar. Jadi dari sekitar 10% lahan yang sudah disiapkan di dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjar untuk fungsi kawasan pertanian tersebut. Dari sekitar 60% kawasan budidaya dari tata ruang kita di Kabupaten Banjar. Kalau kita berbicara tentang masa depan nih, Pak. Kalau kita berbicara tentang masa depan, karena di depan mata kita itu ada IKN. Otomatis IKN itu akan menjadi daya magnet tersendiri untuk daerah-daerah penyangga yang lain. Apa yang menjadi kebutuhan yang di IKN sehingga daerah bisa memaksimalkan untuk istilahnya untuk mensupport kebutuhan yang ada di IKN. Nah, kalau misalkan Bapak memandang IKN itu dengan potensi yang ada di Kabupaten Banjar, apakah itu bisa ditingkatkan atau diunggulkan? Komoditi apa yang akan diunggulkan dari hal itu? Jadi kalau kita bicara IKN dengan keberadaan IKN berarti ada perpindahan masyarakat penduduk ke IKN. Nah, berdasarkan informasi yang kita dengar kemarin kan dari otorita IKN, tahun depan 2024 dengan perpindahan 60.000 pegawai negeri sipil ke IKN, dan jumlah pekerja sekarang paling tidak sudah ada sekitar 150.000 orang yang berada di IKN. Kemudian sampai dengan IKN nanti operasional 1,9 juta orang yang berada di kawasan IKN. Otomatis kebutuhan dengan adanya penduduk di kawasan IKN, utamanya dulu kita yang paling sederhana,
pangan. Mhm. Nah, terkait Mhm. pangan. Nah, ini sektor pertanian karena Kabupaten Banjar tadi 33,5% hasilnya dari pertanian. 17% dari PDRB-nya. Ini yang mestinya punya nilai sektor primer yang kita harapkan bisa memancing sektor sekunder dan sektor tersier. Tersiernya, betul. Nah, tadi beras, Mhm. tapi kita akan bersaing Mhm. dengan Sulawesi Selatan dan mereka juga jaraknya tidak terlalu jauh. Mhm. Nah, ini memang akan berat kita untuk bisa bersaing. Walaupun nanti bisa berbagi 1,9 juta orang, itu tinggal bagaimana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membangun kerjasama dengan Badan Otorita IKN. Mhm. Nah, ada unggulan lain yang kita lebih unggul, yaitu di sektor perikanan. Perikanan, Nah, oke. di sektor perikanan ini seperti disampaikan, ini produksi perikanan Kabupaten Banjar bisa dikembangkan lagi. Karena kita punya potensi air, punya wilayah yang cukup luas, dan di perikanan ini sendiri bisa dikembangkan. Kalau kita menghasilkan ikannya, bisa ke sektor sekundernya, itu meningkatkan nilainya dengan industri, diolah hingga siap untuk dikonsumsi, baik itu melalui pengawetan ataupun dengan pengalengan. Nah, ini akan luar biasa karena ikan air tawar itu pasti akan berbeda bersaing dengan ikan laut. Oke, berarti potensial kalau misalkan perikanan itu jauh dikembangkan di Kabupaten Banjar. Betul. Oke, kita tahan dulu, Pak. Kita akan kembali, saudara, setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih, saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, kalau tadi berbicara tentang perikanan, karena perikanan kita dengan perikanan di daerah lain itu sangat berbeda. Kalau misalkan perikanan kita punya potensial bahwa perikanan kita itu dikembangkan melalui ikan air tawar seperti itu. Dan apakah hasil ikan air tawar itu memiliki potensial untuk bersaing dengan perikanan di daerah lain seperti itu? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kita tadi kan bicara kalau ke arah ibu kota negara ini sebagai alternatif yang bisa daya saingnya kita tingkatkan untuk bersaing dengan ikan laut. Kemudian kalau kebutuhan pangsa di luar negeri, kebutuhan akan ikan tawar itu juga tinggi. Nah, makanya sekarang kan ada beberapa investasi yang masuk untuk ikan nila yang akan diekspor ke Amerika. Nah, di sana kan Amerika dengan perang dingin Amerika dan Cina di sektor ekonomi, otomatis mereka akan mencari sekutu-sekutunya yang berbeda dengan Cina. Nah, banyak yang penyumbang dari sektor perikanan air tawar tadi yang sebelumnya mereka ke Vietnam, itu akan beralih ke Indonesia. Jadi potensi itu sangat terbuka, sangat lebar. Terbuka ya, baik itu dari tingkat nasional sampai itu ke tingkat internasional seperti itu. Mungkin karena ini diserahkan ke pasar atau bagaimana? Siapa yang istilahnya nilainya lebih tinggi, maka dia akan mendapatkan hal itu atau bagaimana? Betul. Jadi di kita kan kalau kita membuat nilai lebih tinggi, bagaimana kualitas dari ikan kita bisa ditingkatkan, kan itu teknologi yang bisa kita tingkat, sehingga kualitas ikan kita akan lebih baik, ikan tawar kita bisa bersaing dengan bibit yang baik. Kemudian yang berikutnya kan bagaimana pengolahan yang kita lakukan dengan inovasi-inovasi dilakukan itu akan menjadi nilai juga, karena ini pasti kan kebutuhan pangan ini dengan seiring itu pasti akan bertambah terus karena manusia akan semakin banyak kan, bukan semakin berkurang. Tapi kalau tuh misalkan dilihat dari Kabupaten Banjar sendiri, itu potensial untuk dikembangkan. Potensial karena tadi kan kita memiliki sumber daya, masyarakat kita sudah bekerja di sektor situ sudah banyak. Kemudian yang berikutnya secara regulasi kita sudah menyiapkan ruang. Nah, tinggal bagaimana kita untuk bisa meningkatkan nilainya melalui peningkatan kualitas produk
yang kita hasilkan melalui inovasi hingga kita bisa bersaing. Kalau pasar itu sangat terbuka lebar. Dan sekarang tinggal bagaimana kitanya aja lagi. Ya. Oke, ikan apa yang menjadi komoditi unggulan dari sini? Apakah ikan patin yang menjadi unggulannya seperti halnya ciri khasnya Banjar seperti itu, atau ikan nila atau ikan apa yang menjadi unggulannya, varietas unggulannya? Jadi varietas unggulan Oke. kita ikan patin dan nila. Mhm. Nah, nila tadi informasi di luar, khususnya di Eropa dan Amerika sekarang juga membutuhkan besar. Oke, berarti cukup besar ya seperti itu. Betul. Oke, dari tadi pertanian sudah, kemudian perikanan juga sudah. Ada perkebunan yang dimiliki oleh Kabupaten Ada Banjar. perkebunan, iya. Jadi di Kabupaten Banjar perkebunan sawit, Mhm. karet, kemudian kopi Mhm. yang sekarang dan nilam. Mhm. Jadi ada 4 itu. Nah, kopi ini potensial juga karena 110.000 hektar berdasarkan tata ruang yang kita bisa siapkan untuk kawasan perkebunan ini. Untuk kopi. Kalau kopinya sendiri sesuai kan kopi kan ada tumbuh Oh iya. pada Mhm. keadaan tertentu Oke. kan Oh, berarti ketinggian yang tadi itu yang ratusan hektar itu untuk semua varietas. 110.000 ya, 110.000. semua varian. Oke. Dan kalau kita bicara perkebunan ini kan nilainya tinggi juga kan. Nah, ini juga potensi ekonomi yang luar biasa untuk dikembangkan bagaimana seluruh lahan itu bisa produktif untuk bisa dimanfaatkan. Oke, berarti semuanya memiliki sektor yang sangat diunggulkan oleh Kabupaten Banjar untuk Betul. untuk menyongsong, istilahnya kalau misalkan untuk kita melihat ke depannya itu ada IKN, kemudian juga untuk bisnis secara nasional dan internasionalnya juga sangat terbuka yang seperti itu. Iya. Oke, ada lagi mungkin yang menjadi potensi unggulan lain, Pak? Wisata. Oke, wisata apa? Jadi yang pertama sekarang wisata religi. Bayangkan pada saat Haul Abah Guru sekumpul, jemaah yang datang ke kota Martapura sampai dengan 5 jutaan dari haul yang terakhir sebelum Covid kemarin. Apalagi ini sudah beberapa kali tidak dilaksanakan besar. Tahun kemarin sudah dilaksanakan besar tapi mendadak kan waktunya. Oke. Nah, untuk tahun ini mungkin akan lebih besar lagi. Oke, Karena berarti perputaran ekonominya tinggi dong di sana waktu itu. tinggi. Jadi pada saat Haul Abah Guru kumpul itu kita mencari bahan baku aja, roti, air mineral itu sudah tidak ada lagi, cari ke Banjarmasin, Banjarbaru yang sekitar-sekitar juga habis kan, karena banyaknya orang yang datang ke kita. Belum dengan potensi ekonomi, dengan banyaknya orang datang ke sini, Oke. mereka bukan hanya betul. cuma datang, pasti ada lainnya kan, belanja, betul. itu, Ya makanya itu kan perputaran ekonominya akan cepat ya di sana ya, tumbuhnya akan cepat gitu seperti itu. Betul. Oke. Dan di tempat-tempat wisata religi kita dengan adanya makam Abah Guru Kumpul, kemudian ke Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu banyak yang datang. Kemudian sekarang wisata alam. Wisata alam banyak yang dikembangkan kan dengan Geopark Maratus itu di wilayah Kabupaten Banjar, Mandi Angin, Kiram, dan itu tidak terlalu jauh aksesnya dari ibu kota provinsi, dari bandara dan dari pelabuhan, hingga bisa menikmati alam dan sungai. Juga ada kan dengan pasar terapung di Lok Baintan itu. Kayak yang kemarin yang dilakukan ya, Iya, Pak, festival itu. pasar terapung itu. Nah, Oke. ini jadi potensi sendiri untuk orang yang datang ke Kalsel mengembangkan, apabila ini usaha nanti berkembang, bisa manfaatkan baik itu untuk lokal. Harapan kita bisa mancanegara karena ada potensi investasi yang bisa dikembangkan di wilayah kita karena dekat dengan kawasan ibu kota negara. Oke, berarti akan menjadi nilai tambah bagi penghasilan masyarakatnya, kemudian juga untuk ada nilai tambah buat PAD-nya untuk Betul. Kabupaten Banjar seperti itu Iya. dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Iya. Kabupaten Banjar. Iya, karena akan memancing sektor tersier, sektor yang ketiga, perdagangan, perhotelan. Berarti akan tumbuh perekonomian di Kabupaten Banjar. Betul. Oh. Dan yang menikmati bukan hanya Kabupaten Banjar, Ya. karena perhotelan sendiri sekarang malah Banjarbaru dan Banjarmasin kan. Yang banyak. Karena di Martapura sendiri sampai saat ini belum diperkenankan untuk dibangun hotel di Tapi kota. tapi untuk kedepannya apakah mungkin itu dilakukan seperti itu? Karena kalau misalkan dilihat dari potensi yang tadi, Iya. Perlu komunikasi. perlu komunikasi. Oke. Baik, terima kasih Pak Ilman karena kami terbatas dengan durasi. Mudah-mudahan perbincangan di pagi hari ini juga bermanfaat untuk membidik potensi apa yang akan dikembangkan atau yang menjadi unggulan dari Kabupaten Banjar. Terima kasih Pak Ilman. Sama-sama. Demikian saudara, perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.